Assalamualaikum, grade 8. Okay, we meet again. And today we will learn about the new unit. It's module 6. Okay, here we will learn about prediction, still present perfect and present simple. And also we talk about the architecture and also about the style. Okay, as usual, before we start the lesson, let's pray first. Pray starts now. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, let's begin the lesson with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dimengerti ya. Okay. Nah, here we talk about the adjective, about the architectural design. Ada yang namanya adjective, ada yang namanya nouns, ada yang namanya kata sifat, ada yang namanya kata benda. Kata sifatnya itu kayak ambitious, bold, breathtaking. Breathtaking itu kayak wow, gitu ya, breathtaking. Eye catching itu pas kita lihat gitu sekilas itu udah langsung kita bisa lihat walaupun cuma sekilas gitu tapi yang sudah langsung keren nih gitu. Functional, groundbreaking. Kalau functional itu banyak fungsinya. Groundbreaking, impressive, innovative, modern, multipurpose, original, and traditional. Oke, itu adjektifnya, kata sifatnya. Nouns-nya itu bridge, jembatan, hotel, istana, museum, office, kantor, shopping kompleks, itu pertokoan, sama viaduct itu kayak aliran bawah tanah ya, viaduct. Nah, kenapa sih kita ngomongin ini? Karena kita mau ngomongin yang namanya desain. Oke, tentang suatu bentuk rumah, bentuk masjid, bentuk bangunan, bentuk jembatan. Ya, nah, biasanya we use these words untuk describe that things. Biasanya kita menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan suatu bangunan, suatu bentuk, untuk menggambarkan museum, menggambarkan perkantoran, gitu ya. Oke, next. Nah, ini kita namanya belajar yang namanya prediction. Prediction itu kayak apa ya? Sesuatu yang belum terjadi, jadi kita memprediksi. Nah, kita punya 3 rumus yang kita pakai adalah be going to plus infinitive. Ini yang kita pakai. Maaf. Be going to plus infinitive. Yang kedua will atau will not plus infinitive. Yang ketiga may atau might plus infinitive. Be going to. Be itu biasanya to be ya. Is, MR, was atau were. Tergantung dari tensesnya. Mau pakai present tense atau mau pakai past simple. Kalau present berarti pakai yang is, MR. Kalau past berarti pakai yang was sama were. Contoh di sini ya. Look, the minarets are going to be really tall. Are going. Nah, ini yang namanya be going to. Plus infinitive. Infinitifnya tall. Oke. I won't move away. Ini yang namanya pakai yang kedua. I will not move away from the basic elements of design. Computer generated design will probably, pakai yang will probably become. Ini infinitifnya. There might be more use of imported building. Kenapa sih kita ngomongin kayak gini? Jadi misalnya nih, kita melihat suatu desain, terus abis itu
kita mau menduga gitu ya, kita mau mempredik. Oh, ini kayaknya masjidnya mau dibangun dengan gaya Pakistan Timur ya. Oh, atau ini kayaknya jembatannya kayak mode-mode yang kayak di Itali deh, gitu ya. Kan tapi kan belum jadi jembatannya. Masjidnya juga kayaknya belum jadi. Nah, kita hanya menduga, hanya mempredik. Nah, kita boleh menggunakan rumus yang ini. Be going to plus infinitive atau will, want plus infinitive, may atau might plus infinitive. Infinitive itu kata kerja bentuk satu. Ya, yang tadi tuh yang di awal itu yang udah kita omongin di awal itu. A decision at the moment of speaking. Kalau kita pakai will plus infinitive, bentuk yang kedua ini, itu artinya keputusan pada saat itu. Katanya Julie gini, there's no milk. Aduh, ada susu nih. Terus John-nya bilang, really? In that case, I'll go and get some. I will go and get some. I will plus infinitive. Will plus infinitive. Go-nya bukan jadi going. Ya, tetap go aja. Nah, yang kedua, be going to dipakai. Bentuk yang pertama ini dipakai kalau keputusannya terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. There is no milk, katanya Julie. Terus John-nya jawab ini, I know, I'm going to go and get some when this program finish. Oh, ternyata John udah tahu kalau susunya habis. Tapi John mau nonton TV dulu. Jadi, dia bilang, I know, I'm going to go. Pakainya be going to. Be going to. Be-nya ini adalah to be, is MR. Ya. Jadi be-nya ini adalah to be, is MR. To be, going to. I am going to go. Plus infinitive. Infinitive-nya adalah go. Dia tahu susunya habis, tapi dia nggak langsung beli. Karena aku mau nonton TV dulu ya kan? Tapi dia sudah tahu. Nah, kalau dia udah tahu dan dia punya kegiatan yang lain, tapi dia akan melaksanakan beli susu, dia pakainya yang be going to plus infinitive. Kalau yang pertama, yang will infinitive, dia nggak tahu, jadi dia harus beli saat itu juga. Jelas ya perbedaannya ya. Will infinitive itu dipakai kalau kita nggak tahu. Jadi saat itu juga kita harus melaksanakan hal tersebut. Tapi kalau be going to infinitive, kita udah tahu dan kita sudah punya rencana untuk melakukan itu, tapi nanti dulu deh, gitu ya. Oke, jelas ya bedanya ya. Oke, next. Nah, ini dia. Be going to plus infinitive. Kita pakai will atau will not plus infinitive to express our opinions and belief about the future. Often with I think, I hope, certainly, maybe, probably, perhaps. Ya. Oke. Kayak tadi kan, susunya habis nih. Kalau kita pakai will, kita artinya nggak tahu gitu kalau susunya habis. Oke deh, aku beli sekarang, aku akan beli sekarang. Jadi di sini kita pakai yang will plus infinitive to express our opinions. Untuk menyatakan pendapat kita tentang yang akan terjadi. Oh, yaudah oke, aku beli sekarang. Nah kalau yang A, be going to plus infinitive, dipakai untuk mengekspresikan predictions based on evidence in the present situation. Digunakan pada situasi berdasarkan suatu saat itu. Kita udah tahu susunya habis,
wah pasti nanti aku disuruh beli nih. Gitu kan? Jadinya kita pakainya be going to. Kalau yang might sama may, itu untuk menyatakan uncertain prediction, nggak pasti, belum tentu. Atau menebak-nebak tentang keadaan yang akan terjadi. Tuh ya. Yang lebih gampangnya adalah kalau will atau will not, itu kita udah tahu keadaannya. Kalau be going to, kita nggak, kebalik. Kalau be going to, kita udah tahu keadaannya. Kalau will sama will not, kita nggak tahu keadaannya. Oke. Kalau may sama might, itu masih uncertain, masih ragu-ragu. Iya apa enggak ya? Oke, next ya. Kita coba. Di practice 7 ini, you just fill up with will, want, may, atau might. Nomor 1 sudah ada will. I, probably use the computer when I do my homework tonight. Kenapa will? Ingat will, tadi kita nggak tahu keadaannya. Ya, yang susu tadi ingat ya, kita nggak tahu susunya habis. Makanya oke deh, aku akan beli sekarang. Nah, di sini bagaimana kita bisa pakai will? Kenapa nggak kita pakai may atau might? Karena ada kata-kata I do my homework tonight. Ketika saya akan pakai komputer saat saya mengerjakan PR saya nanti malam. Ya, makanya pakainya will. Kalau be going to itu kan udah tahu mau ngerjain sekarang misalnya. Makanya pakai be going to, tapi kan dia akan mengerjakan hal yang lain dulu nih. Nah, kalau ini kan enggak. Kayaknya nanti aku mau pakai komputer deh kalau aku bikin PR nanti malam. Gitu kan? Makanya dia pakainya will. Nomor 2. They certainly visit their relations over the holiday. Kira-kira nih dia udah tahu belum perginya kapan? Ingat ya, tadi ya, kalau will dipakai kalau belum tahu. Susunya habis masak. Ya kan? Tapi kalau be going to tadi dipakainya susunya habis. Iya, aku udah tahu kok. Nanti aku beli setelah nonton TV. Nah, sekarang untuk yang kasus nomor 2, kira-kira dia udah tahu belum pergi holiday-nya kapan? Belum kan? Tapi dia akan ketemu sama saudaranya gitu kalau dia pergi holiday. Tapi we don't know kapan pergi holiday-nya. Jadi isinya nomor 2 adalah will. Number 3, I'm sure you passed the exam. I'm sure, aku udah yakin nih. Karena di sini pilihannya will atau will not, atau may atau might. Karena udah pasti, jadi kita pakainya will. Aku yakin kok kamu akan lulus ujiannya. Oke. Nomor 4. I study design in the future. I haven't decided. Ada kata-kata I haven't decided. Aku belum mutusin sih. Kayaknya aku mau ambil desain deh nantinya. Tapi aku belum mutusin sih. Jadi kira-kira pakai yang will atau may atau might? Good. Kita pakainya may atau might ya. Karena kan tadi katanya uncertain, belum pasti. Oke, nomor 5. No way, I study mathematics. That's for sure. No way, nggak akan deh.
Aku belajar matematika, katanya gitu ya. Udah yakin. Jadi di sini yang negatif cuman will not. No way, I will not study mathematics. That's for sure. Atau disingkatnya adalah abbreviationnya won't. No way, I won't study mathematics. That's for sure. Oke. Nah, sekarang yang praktis 8-nya. Nomor satunya sudah ya. It's going to be. Oke, nomor 8-nya. Praktis 8-nya nomor satunya is going to be. Kita pakainya be going to ya. Sekarang nomor 2-nya. The engines have stopped the plane. Ingat, be going to-nya, be-nya itu boleh is MR. Itu ditentukan, is MR-nya ditentukan dari subjek. Di sini subjeknya adalah the plane. Karena the plane cuma satu, maka kita pakainya is. Going. Karena di sini ada be, to be. Ya. Sorry, kita nomor 2. Crash. The engines have stopped. The plane is going to crash. Kalau nomor 1, the sky is dark and the wind is getting stronger. There is going to be a storm. Ya, number 3. Can you see the shark? It. Karena subjeknya it, kita pakainya is, am atau are? Is. Masukin going-nya. Going to. Karena di sini ada kata-kata attack, masukin aja attack-nya. Ya. Can you see the shark? It is going to attack the swimmer. Okay, number 4. There are crowds of people queuing for tickets. The stadium titik-titik be full. Ingat, karena kita pakai be going to, lihat lagi stadium, cuma satu. Jadi udah pasti pakai is. Ya, kalau stadiumnya banyak pakai s, berarti pakainya are going to. Masukin lagi, going to. Karena di sini ada be, masukin lagi be. Is going to be full. Oke? Jelas ya? Jadi penggunaan will not, may, might, sama be going to. Oke, next. I forgot to erase this one. Nah, ini. Teman-teman bisa baca di bukunya. Nah, di sini ada yang tulisan-tulisan merah ini, ada come across, ada gets to, ada getting into, ada find out, ada gets, ada taken up into, ada come across, oke, ada pick out. Nah, kata-kata ini, setelah kata-kata ini, itu hubungannya dengan, kalau come across itu dengan thing atau orang. Boleh, yesterday I came across Zaki, gitu. Boleh. Atau I came across that building last week. Kan boleh thing, boleh person. Nah, kalau in your book, you will find this sentence, you will come across different uses of light. Berarti kita pakainya thing. Different uses of light in Middle Eastern architecture. Kamu akan menemui
penggunaan yang berbeda, kegunaan yang berbeda, kegunaan lampu yang beda-beda di model Middle Eastern, gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kita hanya belajar mengenai kata-kata yang namanya collocation. Dua kata yang digabungkan mempunyai arti yang baru. Next. Kita coba ya. Kita tinggal pilih ini isinya come across atau get to gitu kan. Untuk yang mengerjakan nomor 7 ini. Atau find out. Nah, nomor 1 itu sudah ada jawabannya find out. How about number 2? Number 2 itu when you use a vacuum cleaner, the dust titik-titik the machine. The dust came across, the dust get to, atau the dust get into, atau the dust find out, pick out, atau get taken up into something. Di sini ada terusannya. Ketika kamu menggunakan vacuum cleaner, debu-debunya akan masuk ke mesin, gitu kan? Maksudnya ya. Jadi di sini yang artinya masuk adalah get taken up into. Oke. Get taken up into. Nah, di sini isinya adalah kenapa gets? Karena di sini does cuma satu. Oke. Kata-katanya ini bisa berubah ya teman-teman, depend on the subject. Tergantung dari subjeknya. Oke. Sekarang number 3. While I was looking for my math book, I titik-titik an old class photo. Ketika saat saya mencari buku matematika saya nggak sengaja ketemu foto teman-teman kelas saya dulu, gitu ya. Jadi I come across, I get to, I get into, I find out, I pick out. Jadi yang mana kira-kira? I came across. Kenapa came? Because di sini I was looking. Nih, I was looking. Past tense ya. Jadi sudah pasti di sininya I came, bukan I come. Karena di sininya I was looking, sudah pasti di sininya came, bukan come. Kalau di sini kan contohnya come. Kalau dia present tense. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan tensesnya juga dengan subjeknya. Oke. Kenapa yang nomor 1 ini kan past tense? Tapi kok di sini find out bukan found out? Karena di sini tuh setelah tuh nggak boleh kata-kata yang lain, harus bentuk dasar. Ya. Next, number 4. There were lots of fantastic shoes, but in the end, I titik-titik these ones. Banyak banget loh itu sepatu-sepatu yang bagus, tapi akhirnya aku milih yang ini, gitu kan ya. Oke, sebelum mengerjakan, kita lihat lagi yuk tensesnya. There were, berarti past tense, sudah pasti past tense. Berarti kata-kata yang di depan ini teman-teman harus ganti ke past tense. Ya. Jadi sekarang pilih lagi. There were lots of fantastic shoes.
Tapi akhirnya aku milih yang ini. Kalau pilih tuh yang mana? Come across udah ya. Find out juga udah ya. Gets taken up udah ya. Oke. Jadi kita tinggal punya get to, get into, sama pick out. Kalau kita memilih, jadi kita yang pick out. Oke. Jadi nomor 4, I pick out atau I pick out. Mana yang benar? Ingat di sana ada there were, berarti bentuknya past tense. Kalau bentuknya past tense, jadi harus past tense juga. Jadi di sini yang benar adalah I pick out. Oke, number 5. We leave at 10 o'clock and titik-titik the airport about midnight. Kita pergi sekitar jam 10 malam dan kita sampai ke airport gitu ya sekitar tengah malam. Jadi we get to atau we get into? We get to. Kenapa we get to? Karena di sininya live present. Jadi di sini cuma pakai we get to. Kenapa nggak gets? Karena di sini subjeknya we. Gitu ya. Oke. Nomor 6 bisa lah ya. I already answer all. So you just continue. Oke, next ya. Oke. Nah, ini nomor 8. Kita tinggal tambahin tadi. Take up, take off, atau take in. Ada 2 off. Oke. Kalau take off yang ini, itu merupakan bagian atau dari artinya. Kalau off yang ini melepaskan atau hilang atau apa ya? Menghindari. Oke. Contoh nomor 1 off. You always have to take off your shoes. Kamu harus selalu melepas. Jadi nggak bisa pakai off yang ini. Makanya pakainya off yang kedua. Oke. Sekarang number 2. Are you bored? Why don't you take titik-titik a hobby? Jadi kira-kiranya take up, take in, take off, atau take off. Kamu bosen ya? Kenapa sih? Kamu nggak ngerjain hobi kamu? Kita pakainya take up. Up itu artinya bukannya tinggi ya, bukannya take up itu artinya mengambil yang tinggi, bukan. Take up itu mengerjakan, sama seperti mengerjakan. Number 3, you can see the planets taking titik-titik from our house. Oh, the planes. You can see the planes taking pesawatnya. Kamu bisa lihat pesawat lepas landas, bukan ya? You can see the planes taking titik-titik from our house. Artinya meninggalkan, pergi, melepas gitu ya. Jadi kita pakainya tinggal 2 nih kemungkinannya. Mau yang mana? Off yang ini atau off yang ini? Nomor 3 jawabannya adalah take off. Number 4. The Dubai Tennis Championships take place
take place titik-titik Februari. Ingat, di sini kita ngomongin nama bulan Februari. Semua nama bulan kita sudah pasti pakainya in. Oke? Good. I think that's all for today. So hopefully next week we can continue the lesson. Yeah, so next week we will continue this lesson. Still module 6, yeah, during our Zoom session. Wait, I erase this one first. Okay, thank you so much, grade 8. Oh, one more ya. Sorry. One more things. Oh, ini ya. Ini although. Sorry. Di sini we just do rewrite, menulis lagi kalimat yang ini nih, yang di mana? Di practice 10 ini menggunakan although atau however. Lihat di sini. Kalau if you put the although in front, so after the first sentence, ini first sentence ya, sampai titik ini, and then you put the comma. Ini ada komanya. Baru continue the second sentence. Kalau although-nya you put in the middle like this, so you put the second sentence first, kalimat yang kedua dulu. Baru although, baru kalimat yang pertama. Nah, ini yang nomor 1 sudah dikerjakan. Although some buildings have amazing design features, some modern buildings have amazing design features. Berarti although-nya di depan. Although-nya di depan, berarti langsung kalimat pertama, terus pakai koma, baru kalimat kedua. I don't think they are all very beautiful. Sekarang kalau although-nya di belakang gimana? That's good. Masih nomor 1 ya. Tulis dulu kalimat yang keduanya. I don't think they are all very beautiful, although beautiful, although, baru kalimat yang pertamanya. Some modern buildings have amazing design features. Oke. Jadi tinggal dibalik aja. Ya, number 2. Katanya pakai however. Nah, ini contohnya however. Kalimat yang pertama, habis itu kalimat yang kedua dulu, baru habis itu kalimat yang pertama. Oh betul, sama penulisannya seperti although. Ya, kalau mau pakai, kalau although-nya di depan, kalimat pertama, baru kalimat kedua. Kalau although-nya di tengah-tengah, kalimat kedua, baru kalimat pertama. Sekarang kalau however, langsung kalimat pertama, however, baru kalimat kedua. Jadi kalau yang nomor 2 ini, kalimat pertama dulu. I'd like to have a fountain in our courtyard. However,
Oke, titik. However, my parents don't agree. Saya mau punya air mancur di halaman, meskipun orang tua saya nggak setuju. Oke, sekarang kalau mau dibalik, however-nya di depan, gimana? Sama nih, kayak yang although. Oke, my parents don't agree. However, I'd like to have a fountain in our courtyard. Itu ya. Jadi tinggal dibalik-balik aja. Ingat, kalau although duluan, berarti langsung kalimat pertama, baru kalimat kedua. Kalau although di tengah, kalimat kedua dulu, baru although, baru kalimat pertama. Oke. Sama kalau however, langsung aja kalimat pertama, however, kalimat kedua. Oke. Good. Next ya. Katanya pakainya although. Although-nya mau di depan? Boleh. Although, langsung kalimat pertama. Kalimat pertamanya apa? My room isn't very light. Although my room isn't very light, comma, it's still my favorite place in the house. Sekarang bagaimana kalau although-nya di tengah-tengah? It is still my favorite place in the house, although my room still my favorite place in the house, although it is not very light. Gitu ya. Oke. Okay. Number 4. You can do it. Oke. Okay. Nah, this one is the last lesson for today for this unit. So next week we are going to continue still in module berapa nih? Module 6. Oke. Okay. So, thank you grade 8. See you next week in our Zoom session. Benar nggak nih? Udahan. I think yes, it is done. Okay? Stay healthy, stay fit, always being grateful. Okay, bye. Assalamualaikum.